Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ate. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Amin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang dua bahan jeruan pada unit uklik, yaitu bahannya dural atau aluminium dan bahan kuningan. Apa perbedaannya, kelebihan dan kelemahannya? Oke, kita kita mulai saja. Kita kaji satu per satu. Baik sahabat. Perbedaan yang paling mencolok yang pertama tentu saja dari bahan. Nah, dari bahan sahabat. Dari bahan ini tentu saja sangat jauh berbeda, yaitu dural dan kuningan. Yang nomor dua sahabat, kekuatan pada tabung. Tentu saja kalau melihat dari bahan sahabat, bahan kuningan dan bahan dural, lebih kuat yang mana dari kualitasnya, maka tentu saja lebih kuat bahan kuningan. Tapi apakah sebuah perusahaan senapan itu bodoh? Sekelas Subtiger yang sudah animonya luar biasa di masyarakat hanya menggunakan bahan aluminium semacam ini untuk senapannya. Sudah senapannya dijual mahal, kok bahannya cuma aluminium, Bang. Tapi selama ini sahabat, saya sudah berkecimpung pada dunia senapan angin ini entah berapa puluh tahun sahabat. Karena saya sudah bermain itu sejak usia belasan tahun yang masih gak kenal kepada teleskop sahabat. Di zaman itu masih zamannya Canon, Benyamin itu, dan paling mewahnya itu Sub AC. Itu tidak pernah mendengar bahwa ada tabung senapan uklik itu yang meledak. Kenapa? Karena walaupun bahan dural semacam ini dianggap kekuatannya gak hebat sahabat, tapi tabung ini ada di dalam serombong, masih ada serombongnya sahabat, yaitu serombong tabung yang mayoritas bahannya itu ada dua cuma sahabat, yaitu kalau gak baja ya kuningan, ditahan ini ada di dalam serombong tabung, jadi sulit untuk terjadi sebuah ledakan dari bahannya sahabat gitu. Kemudian yang ketiga, keberapa lupa, pokoknya lah lanjut saja ya. Dari bobot sahabat, bobot kedua bahan ini sangat jauh berbeda sahabat. Kalau yang menggunakan kuningan semacam ini, bobotnya ini berat sahabat, bobotnya beda dengan yang aluminium. Bahkan mungkin bobot kuningan ini dengan aluminium 4 kali lipat sahabat. Contohnya saya ambil satu tabung lagi yang juga sama bahannya sahabat, saya pegang, saya menggunakan, seandainya ada timbangan di sini rencananya saya akan ukur menggunakan timbangan, tapi ya saya intinya lah sahabat bisa paham, saya pegang dua tabung bahan aluminium semacam ini, kemudian satunya saya pegang tabung bahan kuningan. Ini sahabat beratnya mungkin ini masih separuhnya, sudah pegang dua sahabat, pegang dua, ini pegang satu, beratnya ini masih separuhnya. Jadi bisa saja berat pada kuningan ini 4 kali lipat dari bahan daripada yang aluminium semacam ini. Sehingga juga akan berpengaruh terhadap bobot senapannya. Bobotnya kalau menggunakan ini tentu saja bobot senapannya akan semakin ringan, menggunakan yang ini bobot senapannya pasti akan lebih berat sahabat. Kemudian apa sih? Kemudian kok banyak teman-teman yang menghindari menggunakan tabung tabung bahan aluminium ini ataupun bahan dural ini, kemudian banyak mengupgrade-nya ke bahan kuningan? Karena sahabat, dalam jangka penggunaan yang sangat lama, seperti yang telah saya jelaskan di awal, kekuatan pada yang bahan dural ini tidak begitu solid sahabat kekuatannya, sehingga menyebabkan apa? Ketika tabung ini dimasukkan dalam serombong tabung, maka tentu saja kita akan kunci sahabat, dikunci semacam ini. Nah, penguncian ini sahabat sering dol, sering ulirnya bagian di sini ini sering dol, sehingga kalau dol maka menyebabkan ditekan oleh pompa,
maka tabung ini bisa mundur karena baut penguncinya ini miring, posisinya kayak gini, mundur. Ketika sudah mundur dikarenakan dol pada bagian bawahnya di sini penguncinya ini dol, maka menciptakan posisi transfer angin bagian atas ini tidak lurus pada chamber, sahabat. Kalau sudah tidak lurus pada chamber, tentu saja ini akan menghantam langsung kepada chambernya. Chambernya bisa terangkat dikarenakan ya kemiringan pada keausan pada ulir pengunci di sini, ulirnya ini. Itu dalam penggunaan jangka panjangnya, sahabat. Kalau penggunaan jangka pendek seusia 1 tahun sih mungkin aman-aman saja, tapi ketika sudah usianya 5 tahun dan sebagainya, ini bisa dol ini penguncinya. Yang selanjutnya juga ketika penggunaan jangka panjang, ini jangka panjang, sahabat, bagian belakang ini ada sebuah as pentil, sahabat. Ini disebut dengan as pentil untuk menjadi sebuah katup dalam tabung agar angin yang ada dalam tabung itu tidak keluar. Saat as pentil ini mundur, maka trigger ditekan, as pentil mundur, maka katup ini akan terbuka, angin akan keluar ke atas. Ini akan selalu akan bergerak ke depan dan ke belakang sesuai dengan pencetan trigger kita. Dalam usia pemakaian panjang, sahabat, bisa saja terjadi sebuah keausan, sahabat. Contohnya ini terjadi sebuah keausan, sahabat, pada lubang ini, sahabat. Mungkin sahabat bisa lihat ya, ini agak goyang. Kalau yang ini mungkin masih span, sahabat, ini karena ini aslinya tabung baru yang sudah saya bongkar, sahabat. Ini span, nggak bergerak itu, sahabat, nggak bergerak. Bergeraknya mungkin sedikit dikarenakan di dalamnya tidak ada seal o-ring. Tapi kalau yang ini, sahabat, ini sudah benar-benar aus, lubangnya sudah semakin membesar dikarenakan sering digunakan sehingga ini sudah goyang. Kalau sudah semacam ini, sahabat, tentu saja ketika angin keluar juga akan merembes ke bagian belakang. Merembes ke bagian belakang melewati celah-celah sampingnya as pentil ini sehingga angin bocor, sahabat. Nah, itu kelemahan pada bahan kayak gini, bahan aluminium ini, keausan. Itu pun pada usia pemakaian jangka panjang, sahabat. Kalau jangka pendek sih nggak masalah. Bahkan ini lebih enak sih karena bobotnya lebih ringan ketimbang yang bahan kuningan semacam ini. Sehingga kebanyakan sahabat-sahabat banyak yang mengupgrade-nya menggunakan yang kuningan, walaupun secara berat ini lebih berat, secara fungsi sama, secara fungsinya sama, tapi lebih berat, dan ini mungkin lebih awet penggunaannya dalam jangka panjang gitu. Oke, mungkin tergantung sahabat lah. Kembali lagi kepada sahabat yang mau menggunakan, apakah tetap mempertahankan yang tabung bahan aluminium semacam ini atau mengupgrade-nya ke tabung yang bahan kuningan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.